1 bulan gaji saya kasih. Yang antisipasi kalau ada yang membantu kami mengungkap begal maupun pencurian sapi, sehingga antisipasi udah saya jaga. Pokoknya 1 bulan gaji pokok ini udah saya taruh di dalam laci. Alhamdulillah sebelum berakhirnya bulan Januari ada pengungkapan, dan mudah-mudahan ini jadi wake up call bagi masyarakat yang ada di Lumajang supaya mampu menginformasikan terus kepada Polri supaya kita bisa mengungkap, jangan lagi ada penjual sapi ini. Ya, semoga. Kuasa kami, insya Allah saya akan membawa amanah ini, pangkat, jabatan, nyawa, saya pertaruhkan loh. Banyak lah hal-hal yang menghebohkan yang kita hadapi ya. Ya, itu dinamika dalam sebuah tugas dan kedinasan saya tentunya ya. Kita tidak pernah tahu kasus-kasus apa yang kita hadapi, walaupun ternyata banyak kasus-kasus yang kemudian unik dan menjadi viral. Yang kemudian muncul istilah Lumajang punya cerita. Karena kasus-kasus ini kemudian menghebohkan seantero negeri Indonesia ini, seperti gade istri kan, seperti itu. Kok bisa istri gadekan? Ini kan sesuatu yang sangat unik. Sudah menggadekan istri, membunuh pula, yang dibunuh pun salah sasaran. Ini kan menjadi kasus yang sangat unik, sampai semua membicarakan, bahkan juga artis-artis ibu kota pun membicarakan sebuah persoalan-persoalan yang ada di Lumajang. Ada yang pencuri kemudian baca mantra sebelum masuk rumah. Kemudian ya masalah narkoba ya, sekira 5 kg ya cukup tinggi dan mungkin yang terbesar untuk ungkapan Polres ya. Perampokan yang kemarin juga unik, sudah rumahnya dirampok tapi dia nangis-nangis ke Kapolres supaya perampoknya dilepas karena dia sangat sayang dengan para perampoknya ini. Mereka adalah karyawannya sendiri dan dia merelakan rampokannya itu, udahlah ambil aja. Nah, belum lagi pencurian sapi yang cukup ya marak lah ya. Malam kemudian kita ungkap, kita read sampai 9 orang, kita kepung rumahnya, kita hancurkan rumahnya, bawa anjing pelacak, sembunyi di plafon, yang sempat menghebohkan publik lah ya. Kemudian kita menangkap mengungkap pencurian sapi menggunakan drone, juga sempat menjadi viral kan, seperti itu. Ya itulah unik-unik, belum lagi masalah kineta. Ini unik dan heboh apa yang kita lakukan di Lumajang. Ya hal-hal kecil yang kami juga tidak tahu kalau itu publik akan menjadi perhatian publik, merespon publik begitu tinggi, kami tidak tahu. Ya tugas kami hanya melayani masyarakat, ada kejadian kami datang bercoba semaksimal mungkin mengungkap, kemudian hasilnya itu kemudian terpublish di media, kemudian direspon oleh masyarakat, tentu itu semua di luar kuasa kami. Kami juga tidak memahami bahwa itu akan membuat heboh dan akan membuat viral, itu juga kami juga nggak paham. Saya suka menulis, saya suka melihat potensi-potensi yang ada di setiap wilayah. Nah, pada saat saya di Lumajang ini, saya lihat potensinya sangat-sangat luar biasa. Saya mencoba membagi 3 potensi wisata yang ada di Lumajang. Potensi pariwisata alam, potensi wisata religi, potensi wisata budaya. Potensi wisata alam, ini terkait dengan keindahan alamnya, ada Tumpak Sewu, yang sudah terkenal ini seantero negeri dunia, bahkan ada yang memfoto keindahan alamnya kemudian dimasukkan dalam sebuah lomba dan juara 1 mendapatkan hadiahnya orang Inggris. Belum negeri di atas awan, Bukit 29 dengan ketinggian 2.900 di atas permukaan laut dengan keindahan di bawah awan di bawah kita. Ini adalah sebuah keindahan tersendiri. Belum lagi pendakian Gunung Semeru yang ya sudah kekinian lah, apalagi ada filmnya 5 cm. Kemudian ada Ranukumbolo, ada dan banyak lagi saya kira potensi-potensi keindahan alam yang ada di Lumajang. Ada Gua Tetes dan segala macam, pemandian juga Selokambang, ini juga luar biasa. Itu kalau dikelola menjadi sebuah resort juga menjadi sangat luar biasa. Itu kita baru bicara masalah potensi alam, keindahan alam. Kalau kita bicara budaya religinya ya, wisata religi, ada di Senduro itu ada Pura Mandaragiri ya, Pura apa namanya? Mandaragiri Semeru. Pura Mandaragiri Semeru Agung. Nah ini kan menjadi sebuah potensi juga karena mereka akan nginap di Lumajang. Nah belum lagi kita lihat ada kuburannya Arya Wiraraja. Nah di sini juga ada keunikan karena dari hasil penelitian ini kemungkinan adalah kerajaan Islam pertama itu ada di Lumajang ya, Lumajang Tigang Juru, karena Arya Wiraraja ini punya penasehat, ini adalah Syekh itu dari
dari Irak. Nah ini kita bicara masalah religinya ya. Kok kita bicara budayanya juga luar biasa. Budaya kerajaan Lamajang Tigang Juru dengan kita sandingkan dengan Majapahit. Siapa yang tidak kenal Majapahit? Padahal Majapahit itu ada karena adanya Lamajang Tigang Juru, adanya si Arya Wiraraja sebagai salah satu raja pertamanya Lamajang Tigang Juru. Tapi ini adalah sebuah sejarah yang bisa menjadi sebuah story, the power of story, bisa menjadi sebuah cerita yang kemudian bisa menjadi sebuah pariwisata. Nah, selain itu ada juga suku Tengger di sini dengan segala macam keunikannya. Mereka punya budaya unan-unan, budaya karo yang melaksanakan upacara yang begitu lama, adat berkunjung dari rumah ke rumah setiap hari. Nah, ini juga adalah sebuah potensi yang luar biasa. Kita naik ke atas di sana, kondisi yang dingin cuacanya di wilayah suku Tengger dengan kedinginan yang ya tidak umum lah. Itu adalah sebuah experience tersendiri. Perjalanannya juga luar biasa. Bagaimana kemudian mereka menanam dengan kemiringan 70 derajat. Mereka bisa menanam hasil alam di mana hasil alamnya kayak kentang merah, agronola dan segala macam yang adalah kentang-kentang terbaik di dunia. Seperti kentang merah itu terbaik di dunia. Dia per kilonya 35.000. Nah, ini adalah sebuah potensi-potensi hasil budaya dari itulah. Ini adalah sebuah potensi-potensi wisata yang sangat bagus untuk dikemas dan saya kira pemerintah daerah sudah mengarah ke sana. Belum lagi kita lihat potensi-potensi lainnya seperti ada pasar hewan, pasar sapi. Ini terbesar di Jawa Timur. Pembelinya itu dari Jawa, dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Timor Leste. Potensi sangat luar biasa. Harga sapi di Lumajang dibanding di Jakarta itu 2 kali lipat. Saya beli sapi di Jakarta, limosin itu 50 juta, di sini paling harga 20, 25 juta itu limosin. Iya, sapi-sapi biasa di sini yang lokal, yang gemuk, ini paling harga 13 juta di sini. Saya sudah tanya langsung ke pasar hewan. Itu kalau kita di Jakarta harganya udah 25 juta, 27 juta, kan seperti itu. Nah, kalau kita ke peternak mungkin lebih murah lagi. Dan masyarakat Lumajang juga sangat mudah kalau melihara sapi karena pakannya mereka tidak perlu beli. Di sini pakannya sangat banyak, rumput banyak, kemudian juga tebu ya, tebu-tebu sisa-sisanya itu adalah makanan ternaknya mereka. Sehingga tidak sulit bagi mereka untuk memelihara sapi seharusnya, tapi mereka ditakutkan oleh pencurian sapi. Ini masalahnya. Padahal bank banyak yang ingin memberikan kredit. Harusnya tidak menjadi permasalahan kejahatan apabila mereka semua ini paham bahwa potensinya mereka ini luar biasa. Ini perlu kita dengung-dengungkan kepada masyarakat supaya sudahlah berhenti, nggak akan buat kaya begal, nggak akan buat kaya curi sapi. Kamu piara sapi aja, nggak punya modal, pinjam bank pasti ngasih kok. Kamu pinjam 10 juta, tahun depan bunga hanya 1 juta, ya 11 juta totalnya, kamu bisa jual 22 juta, 23 juta, 2 kali lipat untungnya. Ini potensi-potensi Lumajang yang sangat luar biasa. Dan saya kira banyak potensi-potensi lainnya yang masih perlu kita gali. Pesan saya kepada masyarakat Lumajang, kita sudah menjalani sebuah situasi peristiwa yang sangat dramatis dan juga sangat indah dan juga menciptakan satu hubungan batin saya dengan masyarakat Lumajang. Mana operasi motor bodong door to door. Ini kan situasi yang dramatis sebenarnya, yang mungkin awal tidak diterima, tapi alhamdulillah masyarakat bisa menyadari bahwa apa yang kami lakukan itu tujuannya adalah untuk mengingatkan kepada masyarakat Lumajang, jangan bangga menjadi bagian dari pelaku kejahatan. Janganlah kalian membeli motor bodong, karena pada saat membeli motor bodong kalian akan menyuburkan kejahatan itu sendiri. Jadi kita semua lapisan ini harus bergerak untuk melawan kejahatan, lawan balik kejahatan. Jangan kemudian kejahatan ini menyandera kita. Bahkan kita tanpa kita sadari, kita memanfaatkan kejahatan itu menjadi sesuatu yang menguntungkan kita secara pribadi. Nah, ini yang saya pesankan kepada masyarakat Lumajang. Karena saya yakin Lumajang memiliki potensi yang sangat luar biasa. Dibanding dengan Banyuwangi, Jember, tidak ada apa-apanya potensinya dibanding Lumajang. Ya, Lumajang sudah menggoreskan tinta emas dalam perjalanan karir dan kehidupan saya. Ya, termasuk anak saya pun lahir satu di sini. Ya, saya harap 5 tahun, 10 tahun ke depan Lumajang menjadi sebuah kota yang maju, sebuah kota yang hebat, bermartabat, dan saya ingin Lumajang akan selalu menghiasi layar kaca secara nasional.